Nah, data diri saya nama Zana Baskoro, kemudian saya lulusan Teknik Elektro 2017. Dulu kampus masih namanya STTA di Sucipto, mungkin sekarang jadi ITDA. Nah, kenapa dulu saya memutuskan masuk ke kampus STTA? Ini pun ada alasannya. Dulu saya apapun harus selalu bermimpi dulu, Pak. Diawali bermimpi. Saya dulu ingin hmm, ingin bagaimana caranya naik pesawat, ingin merasakan naik pesawat itu bagaimana. Nah, saya mencari kampus tentang pesawat, dapatlah di STTA, sehingga saya belajar di STTA. Setelah di STTA, saya pun masih belum menemukan kapan saya bisa merasakan naik pesawat, kapan saya bisa naik pesawat traveling kemana-mana gratis. Akhirnya di 2017, pas akhir-akhir saya skripsi, mau lulus dari PT Sinarmas ini, membuka lowongan datang ke kampus. Nah, di situ saya mulai mendaftarkan diri. Nah, saat itu Sinarmas juga membuka lowongannya di Aerial Photography Officer. Knowledge saya tentang pilot drone atau pilot UAV, apalagi tipe fixed wing, itu sangatlah nol. Nggak ada knowledge di situ. Tetapi saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Ketika ada peluang, tetaplah saya harus mencobanya. Urusan nanti lulus atau enggak, urusan belakang. Tapi saya tekad untuk mendaftar di situ. Nah, alhamdulillah saya keterima di Sinarmas di bagian area Photography Officer. Nah, di situ mimpi saya terwujud, naik pesawat gratis kemana-mana, ke Sumatera, ke Kalimantan, intinya bolak-balik gratis. Tetapi saat dinas pun ada kendala, susah sinyal, susah untuk ke kotanya, jalur aksesnya susah. Itu suka dukanya ketika dulu bekerja di pilot drone yang tugasnya mengambil data di kebun kelapa sawit. Nah, di situ saya bermimpi lagi. Saya ingin bekerja di BUMN. Bekerja di BUMN bisa meningkatkan skill di bidang teknologi. Di situ pun ada peran dari dulu calon istri saya. Ada pepatah begini, di balik pria yang sukses pasti ada wanita yang hebat. Nah, disitulah saya minta bantuan dari calon istri saya dulu, karena untuk yang pas saat saya dinas kan susah sinyal, nggak bisa browsing lowongan, dan saya pun minta bantuan untuk browsingin kalau ada informasi tentang lowongan BUMN. Nah, pada saat itu 2018 ada lowongan BUMN di PT PAL di bagian Development and Integration System. Di sini pun saya nol lagi knowledge-nya tentang bagian ini. Tapi saya tekad mencoba. Tapi tekad mencobanya ini jangan tekad mencoba seperti bunuh diri tanpa persiapan. Tetap kita harus mempelajari browsing lah. Sekarang informasi ada semua di internet, tinggal bagaimana kita mencari strategi dan mencari yang sedang booming di saat sekarang. Karena ada cuplikan kata dari Charles Darwin, bukanlah spesies yang paling terkuat atau paling cerdas yang mampu survei, tapi merekalah yang paling pandai beradaptasi dengan perubahan. Nah, karena perubahan ini pasti selalu ada di dunia ini, perubahan. Nggak mungkin nggak ada perubahan. Setiap ganti pemerintahan juga selalu berubah aturan-aturannya. Setiap ganti, paling gampangnya gini, dulu belum ada COVID, kita belajar masih bertatap muka. Sekarang ada COVID harus by online, by daring. Nah, di situ kita harus mengikuti perubahan itu. Kalau kita nggak mengikuti, pasti kita akan tertinggal. Apalagi sekarang ITDA udah
fasilitasnya juga udah mendukung dengan adanya perubahan ini. Jadi kita bisa sama-sama maju. Nah, dalam beradaptasi atau perubahan, ada animasi kayak gini. Siapa yang setuju perubahan? Pasti semuanya setuju dengan perubahan. Tapi siapa yang ikut dalam perubahan itu? Nah, ini pasti susah untuk mencari orang yang mau ikut dalam suatu perubahan. Apalagi mengelitnya, itu pun sangat susah. Inilah untuk kaum-kaum yang generasi Z, generasi milenial, kita harus terapkan ini. Karena dalam ilmu budaya yang pernah saya pelajari, manusia itu ada dua tipe, tipe dengan fixed mindset ataupun growth mindset. Untuk yang tipe fixed mindset, dia akan mencari sejuta alasan dengan sebuah masalah. Tapi ketika menjadi orang yang growth mindset, kita akan mencari solusi atau kesempatan di dalam sebuah masalah tersebut. Nah, ini sangat berbeda. Di dalam dunia industri pun ada namanya perubahan, adanya transformasi. Yang dulu dalam industri menggunakan tenaga uap, itu masuk ke golongan industri 1.0, kemudian beralih lagi ke industri 2.0, di mana sudah menemukan listrik, banyak industri yang menggunakan listrik, kemudian pindah lagi ke industri 3.0. Nah, di sini udah adanya komputerisasi, PLC, robot-robot PLC, terus conveyor. Nah, ini udah masuk nih di industri 3.0. Nah, saat ini eranya udah ke 4.0. Kenapa industri 4.0 ini saya masukkan ke paparan kali ini? Karena dalam industri 4.0, dalam asesmen industri 4.0, SDM ini nilainya yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Karena budaya seseorang, karakter seseorang untuk menghadapi industri 4.0 yang perubahannya harus cepat, harus real time, harus cerdas. Nah, ini sangat susah. Sehingga untuk teman-teman yang masih mencari pekerjaan ataupun masih memutuskan untuk kuliah, kita harus selalu melihat peluang-peluang ini. Kita apa aja yang harus dipersiapkan untuk menempuh industri 4.0. Nah, disinilah poin-poin industri 4.0. Ada beberapa teknologi di mana ini menguntungkan kita yang lulusan dari teknik elektro. Contohnya ada robotik, ada drone, kemudian ada 3D printing, Internet of Things, digitalisasi, AI. Kalau ekonomi digital ini bisa nanti dipelajari. Nah, ini sebagian besar untuk di elektro kita mempelajari ini, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Inilah keuntungan kita ketika kita jadi lulusan teknik elektro. Kita harus mempelajari ini, walaupun dasar nggak masalah, tapi kita seenggaknya udah punya bekalnya dulu, punya dasarnya, tahu filosofinya. Nah, ini adalah 5 teknologi inti dari revolusi industri 4.0. Ada physical layer, VR. VR ini biasanya kalau di industri dipakai untuk melihat progress project dengan jarak jauh. Kemudian robotik, nah ini booming juga robotik. Kemudian 3D printing, ini biasanya untuk wirausahawan, tapi bisa juga di dunia industri. Di sini untuk elektro juga bisa mempelajari 3D printing, tapi harus bisa desain juga, desain dalam bentuk 3D. Nah, ini lagi keuntungan kita di lulusan teknik elektro, kita menguasai atau paham tentang Internet of Things. Ini juga masuk ke layar tentang industri 4.0. Kemudian ada AI. Mungkin dulu pas saya di STTA atau ITBA untuk AI ini belajarnya menggunakan FASI. Nah, seenggaknya kita udah paham dasar-dasarnya, sehingga ketika kita lulus dari kampus atau kita udah mau pindah ke perusahaan atau kita dalam proses pencarian kerja, kita udah mempunyai bekal ini. Sehingga ini bisa menjadi kelebihan kita. Jangan takut kita bersaing dengan teman-teman yang lulusan dari universitas negeri. Kita jangan minder. Kita sama-sama belajar,
kita sama-sama punya bekal, kita harus punya daya saing, selalu berinovasi dan selalu bekerja keras dan up to date tentang teknologi yang saat ini. Dulu saya bekerja di Sinarmas di bagian mapping. Untuk UAV atau drone ini ada beberapa jenis sih. UAV itu buat mainan. Ini biasanya digunakan untuk calon-calon pilot drone atau UAV, di mana nanti sebelum masuk ke UAV bisnis. Karena nanti di UAV bisnis ini kita dikontrol menggunakan laptop atau kita nggak bisa langsung melihat secara visual pesawatnya, drone-nya ini terbang kemana. Karena pas dulu saat saya kerja di Sinarmas, drone ini terbang 500 meter dengan jarak tempuhnya, radiusnya mungkin berkilo-kilo. Nah, jadi kita harus tahu dulu sikap-sikap dasarnya dari drone atau pesawat UAV ini. Nah, di sini biasanya nanti dipantau di laptop khusus yang udah terintegrasi dengan drone ini. Dulu perkembangan drone juga sangat pesat. Dulu drone ini ketika mau take off ataupun landing, ada kayak menggunakan peluncuran atau ketapel, kemudian ada lagi yang dilempar. Nah, sekarang perkembangan drone yang bisa terbang maupun landing, take off ataupun landing, bisa sangat smooth, kayak drone yang quadcopter kayak gini. Walaupun UAV ini merupakan UAV tipe fixed wing. Nah, ini karena apa? Karena ada suatu masalah, kemudian ditemukan lagi solusinya. Nah, inilah kunci dari kita menghadapi perubahan dan bisa survive, ini kuncinya. Kemudian di dunia militer juga sudah menggunakan drone juga untuk pemantauan wilayah-wilayah Indonesia ataupun yang lainnya. Ini pun kolaborasi dengan beberapa BUMN, adanya sinergi BUMN. Nah, ini komponen dasar UAV, ini umum, ada motor, ada ESC, baterai, kemudian remote, GPS, telemetri, ini umum. Tapi bagaimana menjadi sebuah produk yang bagus, ini kita butuhkan sebuah inovasi-inovasi untuk mengolah komponen yang dasar ini menjadi produk yang lebih. Inilah dibutuhkan untuk pemuda-pemuda yang selalu berinovasi. Nah, dulu kayak gini gambarnya. Untuk memantau UAV ketika terbang, kita pantau menggunakan mission planner, sikap pesawat, kemudian kecepatan, kita bisa kontrol dari sini. Ini untuk sikap pesawat. Nanti ketinggian pesawat atau drone ini juga bisa dipantau. Jalurnya udah sampai mana, kita bisa pantau. Nah, ketika terbang, drone ini juga meng-capture gambar. Jadi beberapa gambar atau foto itu nanti akan dikumpel menjadi satu, akan menjadi sebuah kayak peta yang areanya udah kita tentukan sebelumnya. Ini data ini nanti kita bisa dapat 3D-nya, ada ketinggian, ada bagaimana surface-nya, datarannya. Ini dulu di Sinarmas sangat dibutuhkan karena berhubungan langsung dengan kelapa sawit. Kemudian nanti bibit-bibitnya di kelapa sawit juga bisa dihitung. Itu nanti yang menghitung ada departemen khusus. Cuman dulu saat dulu saya inilah tugas saya di Sinarmas. Nah, sekarang saya masuk ke PT PAL. Di PT PAL ini saya banyak bekerjanya bersinggungan dengan industri transformasi 4.0 atau di PT PAL ini disebut industri maritim 4.0. Ini ada 3 komponen yang penting, yaitu smart, harus real time, dan otomatis atau otonom. Nah, untuk lulusan elektro, nah ini sekali lagi untuk lulusan elektro, kita bersinggungan banyak di sini. Contoh di IoT-nya, sensor kita pelajari, real time location system kita pelajari. Kalau ini kamera untuk pemantauan, paling nanti datanya diintegrasikan di dashboard. Ini dasarnya kita pelajari, tapi tinggal kita bagaimana pengembangannya dan kita sampai mana kita mempelajarinya. Untuk physical device di perusahaan PT PAL menggunakan CNC mesin dan robotic welding. Nah, ini tugas-tugas teknik elektro juga. Bagaimana data-data ini bisa diambil, bisa disajikan dengan bagus.
karena untuk mendukung industri maritim ini 4.0. Nah, dulu ketika saya awal masuk ke PT PAL, di situ saya lulusan dari sekolah atau dari jurusan avionik yang biasanya berhubungan dengan dunia penerbangan. Saya masuk saingannya dengan teman-teman perkapalan, biasanya dari ITS, itu udah merajalela, intinya udah lingkungannya, karena kan hubungannya dengan kapal. Nah, di situ saya tetap bekerja keras, tetap tidak minder, tetap menunjukkan saya bisa berdaya saing juga, walaupun saya lulusan dari swasta dan saya juga dari notabene adalah penerbangan. Nah, di sini saya mencari celah bagaimana cara saya untuk membuktikan saya bisa berdaya saing di perusahaan tersebut. Nah, ini saya menemukan suatu masalah di perusahaan, gambar desain dari sebuah kapal. Nah, kapal ini sebelum jadi bentuk 3D pasti dibikin 2 dimensi dulu. 2 dimensi ini adalah bagian-bagian nanti yang akan dipotong di mesin NC. Ini bagian plat yang akan dipotong di mesin NC, sehingga nanti akhirnya jadi kapal utuh. Nah, di sini ada permasalahan ketika dari desain, file keluaran dari desain tidak bisa dibaca dengan mesin NC ini. Nah, di sini adalah peluang saya untuk mencari solusi ini. Bagaimana dari software ini bisa dibaca langsung dengan mesin. Inilah saya selalu menunjukkan eksistensi saya. Saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Di sini saya menganalisa bahasa dari desain, outputan desain, dan saya compile juga dari bahasa mesin. Saya dua-duanya saya pelajari, saya mencari celah. Celahnya kok nggak bisa dibaca, kenapa? Saya pelajari. Sehingga dalam waktu kurang lebih 5 bulan, saya menghasilkan produk aplikasi untuk mendukung ini. Percepatan output dari desain biar bisa langsung dibaca dengan mesin. Nah, ini aplikasi seperti ini untuk menjembatan ini udah ada, tetapi harganya untuk satu lesen itu saat 2018 saat saya awal masuk itu harganya satu license itu 2.500 euro, itu sangat mahal. Tapi ketika saya bisa saat saya masuk dan bisa menemukan solusi, ini menjadi salah satu terobosan saya masuk di situ. Menunjukkan eksistensi saya, lulusan swasta tetap bisa berdaya saing. Inilah, saya bisa efisiensi ke perusahaan. Nah, saat ini saya ditugaskan lagi menganalisa bagaimana semua alat-alat yang ada di perusahaan, alat-alat yang ada di set atau di lapangan bisa terpantau di dashboardnya manajemen, ke dashboardnya direksi. Karena direksi ingin melihat bagaimana status mesin saat ini, bekerja atau enggak, motong atau enggak, kemudian perawatannya baik atau enggak, bagaimana udah berapa jam mesin ini nyala. Inilah tugas saya. Nah, inilah tugas dari lulusan elektro juga. Bagaimana masang alat di mesin NC, harus mempelajari dulu wiringnya, kelistrikannya. Kemudian pakai alat apa untuk mengirimkan data, bagaimana mengolah datanya. Nah, untuk saat ini, lulusan elektro pun minimal bisa membuat aplikasi web-based untuk mensajikan data dari IoT ini. Minimal bisa, dasar-dasarnya aja dulu. Ini adalah bekal, kunci bekal ketika teman-teman masuk ke dunia industri. Nah, ada lagi tugas lagi otomasi proses produksi. Ini tugas yang udah di assignment dengan Kementerian BUMN, karena begini, sekarang BUMN di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dibikin klaster-klaster. Untuk PT PAL sendiri masuk ke industri pertahanan, di mana ada PT DI, PT LEN, PT Pindad, dan Dahana. Di situ setiap perusahaan memiliki program-program untuk percepatan atau efisiensi perusahaan. Nah, di sini saya pun masuk ke bagian ini. Nah, di sini pun elektro lagi. Bagaimana file dari desain
bisa didistribusikan ke site atau ke mesin, biar langsung bisa terbaca. Tidak usah dari orang lapangan datang ke divisi desain, meminta file, kemudian dimasukkan, dibaca ke mesin, kalau nanti masih error balik lagi ke desain lagi. Nah, ini inginnya dipangkas, inginnya ada komunikasi modul untuk mengirimkan data ini, karena divisi antar divisi ini jaraknya jauh juga, sehingga itu menjadi kendala dan ingin disolusi dengan adanya komunikasi modul. Nah, ini ada patah atau kata-kata yang bijak dari Albert Einstein. Setiap orang itu jenius, tapi ketika kamu menilai ikan dari kemampuan dia memanjat pohon, akan selamanya ikan itu merasa bodoh. Jadi, untuk teman-teman sekalian, kenali diri kita, pahami kemampuan kita, tingkatkan selalu skill kita. Jangan takut kita sendiri, berjuang sendiri, jangan takut kita menjadi orang yang berbeda, karena itu inti dari kita bisa eksistensi, kita bisa berdaya saing. Tetaplah kita belajar, kita tunjukkan bahwa lulusan teknik elektro ini bisa berdaya saing di dunia industri. Sekian dari saya, Pak Paulus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Baskoro. Siap, Pak. Baik, ini sudah mempresentasikan perjalanan karirnya ya, dan sekarang di PT PAL ini bagiannya juga divisinya penting ini untuk peningkatan produktivitas. Nah, ini dipersilahkan kepada para audiens jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak atau Mas Baskoro, kami persilahkan. Nah, tapi sebelumnya, oh di chat, oke, belum masuk Pak, kolom chat belum masuk. Oke, ada pertanyaan Pak Baskoro, apakah sudah ada UAV buatan Indonesia? Pertanyaan pertama, langsung dijawab, dipersilahkan Pak. Oke. Untuk UAV ini Pak, untuk UAV dalam dunia bisnis udah banyak Pak. Untuk yang digunakan untuk buatan dari Indonesia udah banyak digunakan dalam dunia bisnis. Contoh yang tadi yang digunakan untuk mapping itu adalah rakitan sendiri dari karya SDM Indonesia Pak. Karena untuk komponen-komponen UAV ini sekarang udah dijual bebas. Tapi bagaimana kita bisa mengkreasikan, kita membuat produk yang untuk mensolusi, intinya begitu. Di dalam dunia militer pun sudah ada Pak, yang tadi itu Black Eagle kalau nggak salah, itu buatan dari Lapan juga, bekerja sama dengan beberapa instansi. Jadi begitu Pak, insya Allah sudah ada. Oke, baik, terima kasih, berarti sudah ada ini pertanyaan dari Pak Denny Pak. Kemudian ini nama Mas Ahnaf Bagus Aryandika, NIM 20 ya, angkatan 20 ya, 01004, izin bertanya, untuk tes waktu masuk PT PAL, ini kira-kira apa saja ini, kalau boleh diceritakan atau di dalam forum ini Mas, Pak Baskoro. Oke, untuk tes seperti kita tes di perusahaan umumnya Pak, sama aja. Tetapi bagaimana ketika kita, intinya gini, awal tahapnya tetap ada seleksi dokumen, kemudian ada psikotes. Berikutnya nanti kalau udah lolos psikotes, kita akan wawancara dengan GM atau user atau bos kita nanti. Di situ kita dicari informasi tentang kelebihan kita, tentang kekurangan kita, tentang kemampuan kita, teknologi apa aja yang kita kuasai. Nah, disitulah kuncinya, Pak. Kita harus tahu dulu teknologi yang booming di saat ini. Contoh, sekarang masih boomnya industri 4.0. Kita harus mempelajari apa aja nih ketika wawancara. Seperti IoT, kita siapkan dulu materinya. Kita udah bikin project apa tentang IoT, bagaimana komunikasinya. Ketika nanti kita punya kemampuan lagi di bidang AI,
AI-nya di bagian apa, project apa yang udah kita bikin. Nah, itu dikulik Pak di GM. Ketika kita bisa kayak mempromosikan diri, kita bisa menjual diri, disitulah kunci kita bisa lolos di perusahaan Pak. Tapi ketika kita diwawancarai kemudian dengan nol knowledge, iya Pak, saya bisa ini, Wah, itu GM atau bos kita nanti atau direksi nanti yang melihat, yang mewawancarai kita pasti udah menilai kita negatif dulu Pak. Oh. Intinya di situ, iya. Baik, terima kasih Pak Baskoro. Gimana Mas? Agus, apa cukup ya kira-kira ya? Ini pertanyaan selanjutnya. Pada waktu kita di bangku kuliah, itu basic programming apa yang harus kita dapatkan agar dapat digunakan di tempat atau lingkungan kerja nanti, Pak Baskoro? Oke, Basic untuk program. basic programming gini ya, untuk basic programming ini sangat luas di dunia industri. Ada yang PHP, ada yang bahasa C, ada Python. Tapi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan? Biasanya adalah bahasa C, tapi C-nya C biasanya untuk controller. Kemudian PLC ini udah jarang. Paling enggak kita harus bisa web based atau PHP. Ya, web based ini mulai dibutuhkan Pak di bidang elektro saat ini Pak. Karena kita membuat alat harus bisa mensajikan juga. Jangan kita bisa membuat alat, mengirim data, tapi nggak bisa dilihat oleh publik. Nggak bisa dilihat ya. Baik, itu kira-kira Pak Denny jawaban dari Pak Baskoro. Pak Baskoro mana? Maaf Pak, terputus barusan Pak. Ada telepon ini. Iya, terputus. Nah, intinya di situ Pak, program yang dibutuhkan saat ini itu. Kemudian kayak microcontroller juga harus dipelajari juga sih. Biasanya umumnya kan bahasa C. Tapi bagaimana microcontroller ini yang bisa mampu digunakan di bidang industri. Karena kan di ini banyak interference kayak magnetiknya, kayak tegangannya enggak harmoniknya gitu kan Pak ya, dulu Pak ya, ada pelajaran itu harmoniknya dan lain-lain sih Pak. Intinya itu Pak. Lebih baiknya ada satu bahasa yang dikuasai secara detail. Jangan kita menguasai beberapa bahasa tetapi kita nggak menguasai dalam. Itu nanti menyesatkan kita. Kita saat wawancara bisa bahasa Python, bisa ketika semua bisa. nyala Pak ya. Oh iya. Ini, Pak. Oke, Pak Baskoro, ini ada lagi nih Pak. Wah, ini mantap ini pertanyaannya. Pada dalam industri perkapalan Pak, kira-kira contoh implementasi Internet of Things apa saja Pak yang dipakai di dunia industri perkapalan Pak? Pertanyaan dari Bapak Catur Budiwaluyo. Oke, Pak Baskoro, silakan. Untuk saat ini, untuk IoT kita masih dipakai di mengembangkan yang di darat dulu, Pak. Untuk di kapal kita belum pakai dulu. Karena gini, kita dalam revolusi industri 4.0, kita mentargetkan yang ada dulu di lapangan. Kayaknya yang tadi udah saya dipaparkan, kita bisa mantau status mesin yang ada di site. Bagaimana keadaannya, on atau off, kemudian kalau off udah berapa jam. Karena mesin ini tiap hari ada jam istirahatnya, nggak bisa kita genjot walaupun ditarget sama atasan, kita genjot pun itu nggak bisa, karena ketika mengalami kerusakan kita menunggu lagi berapa lama spare part ini dikirim, itu malah menunda pekerjaan. Nah nanti di situ juga ada report
ketika udah di maintenance kerusakan apa. Jadi semua data akan tersajikan dan rapi secara administrasi gitu Pak. IoT untuk di PT PAL itu yang dikembangkan untuk yang darat. Kemungkinan nanti untuk yang di kapal Pak, kita juga konsepnya hampir sama, mengambil data untuk jam layarnya kapal. Karena itu penting untuk perbaikan kapalnya juga Pak. Selama ini kan kita banyak konsumennya dari TNI. NIAL. Pak, terputus lagi Pak ya? Dikit Pak, dikit, tapi garis besarnya sudah bisa Pak, sudah bisa kami dapatkan Iya, Pak. Ini enggak tahu, tiba-tiba sinyal buruk. Nggak apa-apa Pak, Naik turun ini Pak. nggak apa-apa Pak. Terus ini Pak, kelanjutan pertanyaan lagi Pak. Selain pemrograman web PHP, pengetahuan jaringan kira-kira diperlukan untuk industri perkapalan juga Pak? Apakah pengetahuan jaringan itu juga diperlukan di industri perkapalan? Kalau jaringan tetap digunakan di Departemen Infrastruktur Pak, untuk mendukung ya infrastruktur, untuk mendukung bagaimana komunikasi antar divisi, bagaimana pengamanan data itu sangat digunakan. Karena jaringan ini sangat dibutuhkan Pak. Dinilai juga di dalam industri 4.0 ini juga masuk dalam aspek itu, untuk komunikasi jaringan ini Pak. Bagaimana kecepatan jaringan, bagaimana kecepatan komunikasi di perusahaan. Ini ada ukurannya juga untuk asesmen industri 4.0. Jadi semua data keamanan data juga dipantau. Bagaimana cyber security-nya juga dipantau. Inilah sekarang zaman industri 4.0 ini sangat ketat Pak, di programnya Bapak Jokowi, Bapak Presiden gitu ini, dalam mendukung digitalisasi gitu Pak. Digitalisasi. Iya. Baik. Kemudian Pak Baskoro, PT PAL Surabaya itu kan bersebelahan dengan PT Alstom Energi Pak ya, Ya, Pak. yang di daerah Semampir Pak. Nah itu kira-kira antara PT PAL dengan PT Alstom itu ada sinergi Pak untuk kerjasama atau semacam gimana Pak, kalau boleh tahu Pak? Kalau PT Alstom ini sepertinya ganti nama Pak ya, sekarang jadi PT General Electric Power Solution. Kalau dulu General. PT Alstom, ya sekarang udah berubah nama. Untuk kerjasamanya sepertinya saat ini belum ada Pak, karena untuk di divisi PT PAL yang khusus General Electric masih bekerja samanya dengan Indonesia Power dan PLN. Oh, PLN. Ya di situ ada proyek namanya BMPP Pak, Birchmount Power Plant. Ya. Nah ini kan kira-kira seandainya Prodi Teknik Elektro ingin studi ekskursi atau istilahnya ke PT PAL kemudian PT Power Electric, itu untuk Prodi Teknik Elektro cocok ya Pak ya, kira-kira Pak? Ini bisa disampaikan ke Pak Freddy. Ya, insya Allah cocok. Dari PT PAL-nya? Insya Allah cocok. Untuk syarat nanti di PT PAL nanti bisa saya informasikan Pak ketika STTA mau SEE, studi eksekusi ke PT PAL. PT PAL. Langsung sebelahnya itu Pak ya, PT General. Ya, karena masuk ke PT PAL ini agak susah Pak. Oh, di PT PAL ini kan masuk ke ya Lamtamal, daerahnya TNI AL. Jadi banyak perizinan untuk masuk ke situ Pak. Iya betul. Ya. Kita pun karyawan pun kalau masuk kerja sangat susah juga, ada pemeriksaan setiap masuk, setiap pulang, dicekin semua. Oh iya. Karena ya di situ agak susah Pak. Makanya nanti ketika dari ITDA khususnya teknik elektro mau berkunjung, mungkin nanti bisa komunikasi Pak. Nanti saya komunikasikan ke bagian humas atau bagian humas. Perusahaan, ya yang biasa mengurus studi eksekusi Pak. Oh, studi eksekusi. Ya. Baik, terima kasih Pak Baskoro. Oke, audiens, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Baskoro ini? Mumpung, wah ini luar biasa ini, mantap hari ini.
Pak Ini minta Freddy, sharing kalau aja ada Pak ya. pertanyaan Pak Freddy. Oh, Pak Freddy cukup. Wah, ini Pak Freddy puas nih dengan jawabannya Pak Baskoro ini. Baik, gimana Pak? Sudah. Baik Pak Baskoro, ini Ya Pak. untuk waktunya saya kira cukup Pak ya Pak Baskoro ya Pak. Siap, siap, siap. Untuk teman-teman mungkin nanti ada pertanyaan bisa email saya langsung ataupun WA bisa Pak. Nggak masalah. Oke, siap. Kita sharing informasi aja Pak. Oke, siap. Jadi para audiens yang ingin menanyakan kepada Pak Baskoro, ini nomor WA, nomor handphone atau email ini bisa hubungi kami, ya untuk ke apa nih? Keratan hubungan ITDA dengan para alumni. Oke. Baik Pak Baskoro, terima kasih Pak Baskoro. Saya ucapkan atas waktu dan wah ini kesempatannya pada hari ini sehingga kami mendapat pencerahan, bisa berbincang-bincang dengan Bapak, dengan para audiens juga ini, para alumni dan para mahasiswa. Oke, saya ucapkan selamat berkarya lagi Bapak, selamat berkarir. Semoga sukses selalu Bapak, sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin Pak, terima kasih. Terima kasih.